Tuh, apa kabar semuanya, para penonton channel YouTube Andi Asriel NS dimanapun kawan-kawan semua berada. Saya akan mengajak kawan-kawan semua yang sedang menonton channel YouTube Andi Asriel NS ke salah satu pabrik tahu yang cukup legend di kota Jambi. Yuk, ikutin. Halo, izin Mas, ya. Boleh nanya? Ini dengan abang siapa nih? Dengan abang siapa? Namanya dengan abang siapa? Bang Dapa. Bang Dapa, boleh nanya bang? Kalau di sini pabrik tahunya TK itu di mana? Itu di situ. Di sana. Di sana maksudnya di mana? Yang ada kayu-kayu itu ya? Iya, itu. Oke. Ini lagi operasi? Iya, operasi. Pabriknya. Biasanya jam berapa operasinya? Jam 2, jam 1-an. Jam 2, jam 1. Sampai subuh. Sampai subuh. Sampai subuh sekitar jam 1 jam 2 subuh itu orang sudah selesai. Kayak jam sebelum subuh lah ngantar ke pasar. Oh, asli orang sini? Enggak main tapi ada kawan kerja sini. Oh, ada kawan kerja di sini. Tapi udah lama sering main di sini. Udah tahun ada. Oke, sip. Nanti jangan lupa nonton channel YouTube Andi Asriel NS ya. Ya. Oke, sip. Makasih. Oke, sekarang kita udah sampai di depan pabrik tahu TK. TK itu apa? Saya juga belum tahu. Nanti kita tanya-tanya sama pengolah pabrik tahu TK ini. Yuk, kita masuk. Wah, kelihatan dari depan ini banyak tumpukan kayu ya. Mana ya pengolahnya? Wah. Ini pasti Bang Leo ya? Ya, selamat datang. Gimana Bang Leo? Sehat Bang Leo? Ya, sehat. Tadi saya yang menghubungi beberapa hari ini menghubungi Bang Leo. Oh ya, siap. Maaf siap. mengganggu nih Oke. Bang Leo. Saya dapat nomor Bang Leo dari salah seorang teman saya. Bang Leo, ternyata Bang Leo ini masih fresh, masih sangat muda. Iya, ya? iya, kebetulan masih sangat muda. Ini usaha keluarga atau gimana? Iya, benar. Ini jadi adalah saya ucapkan dulu selamat datang ya di pabrik tahu TK. Ini kita memproduksi tahu putih. Nah, di sini kita lokasinya ada di Lorong Koni 4 ya. Oke. Jadi ini adalah usaha keluarga, memang udah dari dulu, dari tahun 1980, dimulai dari kakek saya. Dan kebetulan saya itu adalah generasi ketiga. Oh, Bang Leo generasi ketiga. Iya, saya generasi ketiga, saya penerusnya. Pabrik tahu TK. TK itu maksudnya apa? Taman kanak-kanak atau gimana? Oke, jadi pada waktu itu memang di tahun 80 itu kan usaha keluarga. Jadi ada beberapa kakak beradik dari kakek saya itu memang usahanya sejenis, mereka sama-sama bikin tahu. Jadi untuk membedakan satu sama lain, itu mereka bikinlah merek. Itu hanya sebagai simbolis aja waktu itu. Mereka nggak kepikiran sampai segede ini. Jadi sesuai dengan nama mereka masing-masing. Ada yang TK seperti kakek saya namanya kebetulan Kaisun. Jadi diberi nama TK Tahu Kaisun. Ada adiknya, ada namanya AS misalnya. Nah, dia kasih namanya sesuai dengan nama dia, singkatan dari nama dia. Itu hanya simbolis saja, tapi ya siapa tahu kita jadi sebesar ini, jadi mungkin udah melekat sama masyarakat, jadi ya kita lanjutkan. Oh, berarti yang saya tangkap TK itu ya mungkin hampir sama kayak nama kakeknya Bang Leo ya, namanya Taisun ya. Iya, Kaisun. Oke, Bang Leo, mungkin kalau kita ngobrol sedikit, boleh. Ini dulu awal mulanya pabrik tahu Taisun ini di generasi pertama di kakeknya Bang Leo dulu seperti apa nih yang Bang Leo ketahui lah? Oke, yang saya ketahui menurut cerita dari papa saya itu waktu itu mereka mulainya usahanya rumahan kecil aja. Jadi satu hari produksinya 1-2 karung itu. Jadi mereka buatnya di dalam rumah berdua, tidak ada karyawan. Jadi dua-duanya pemilik, kebetulan kakek saya dan adiknya. Jadi mereka itu memang punya kelebihan lah untuk kerajinan tangan. Jadi mereka sedikit banyak mengetahui bagaimana cara buat tahu. Jadi mereka coba-coba karena waktu itu juga kedesak sama kebutuhan ekonomi kan. Jadi mereka nggak kepikiran mau ngapain, kebetulan ada kerajinan tangan buat tahu ya mereka coba. Nggak taunya masyarakat Jambi sangat berminat dengan tahu ini. Jadi dilanjutkan, jadilah sampai sekarang.
Terus kalau saya lihat ini kayaknya ini cukup besar. Ini banyak menampung tenaga kerja. Ini karyawannya berapa orang nih Bang? Oke, kalau untuk karyawan yang tetapnya itu kita hanya sekitar 6 sampai 7 orang. Sisanya itu kita karyawan harian. Oh gitu. Iya, tergantung produksi. Jadi misalnya produksinya banyak, kita tambahkan jumlah karyawannya. Tapi kalau produksinya sedikit, ya kita pakai karyawannya yang secukupnya aja. Sesuai dengan tergantung produksi lah. Oh, yang pasti tambahannya itu ya kira-kira bahasa kerennya sekarang freelance lah. Nah, ya. freelance ya benar. Kapan kebutuhan permintaannya banyak, permintaan pasar banyak, baru kita panggil ya. Ya, biasanya tuh di weekend. Kalau di weekend itu kan dia kebutuhan pasar agak tinggi. Jadi kita panggil freelancer lebih banyak. Kalau sekarang pasarnya tahu ini kemana aja di wilayah Kota Jambi ini, Bang Leo? Kalau untuk pabrik tahu TK itu kita berfokusnya di Pasar Rakyat Talang Banjar. Itu di Pasar Baru nama sebutannya kan. Nah, itu kita fokusnya di sana, tapi juga ada beberapa yang tersebar di Kebun Handil, ada juga yang tersebar di Mayang, lalu ada di Kenali, lalu di Kebun Kopi juga ada. Tapi kalau untuk Angsuduo kebetulan kita nggak ada. Kenapa? Karena itu merupakan ada sedikit masalah keluarga lah. Takutnya nanti kita akan menyinggung satu sama lain, kan berebutan langganan. Jadi kita membagikan segmentasi pasar kita lah. Kalau untuk sekarang satu hari itu bisa menghabiskan bahan baku kacang kedelai bisa habis berapa? Oke, jadi itu kita harus ketahui dulu ya, satu karung itu beratnya 50 kg. Jadi satu hari itu kurang lebih kita sekitar 10 sampai 20 karung. Nah, kalau untuk hari biasa, tapi kalau untuk hari weekend itu mungkin bisa lebih dari 20 sampai 28. Jadi ya dikali aja. Itu berapa kilo ya? Kalau 20 karung itu 1 ton. Ya, 20 karung itu hitungnya 1 ton. Jadi ya rata-rata kita 1 ton. 1 ton itu kalau tahun dapat berapa itu Bang Leo? Kalau jumlah pastinya nggak bisa diketahui, karena itu kan harus kita ketahui itu benda cair. Jadi benda cair itu kan tergantung dari alam. Kacang kedelainya bagus, tahunya bisa jadi lebih banyak. Nah, begitu. Jadi tapi kalau rata-rata bisa lah. Kalau rata-rata itu mungkin kalau 20 karung itu 1 ton itu mungkin sekitar 25 ribuan lah. 25 ribuan biji tahu. 25 ribu. Ya, kurang lebih. Kacang kedelai ini selain bisa diolah menjadi tahu, terus itu menjadi apa lagi tuh, Bang? Oke, kacang kedelai ini bahan utamanya itu untuk membuat tahu. Kalau untuk yang lainnya juga bisa dipakai untuk tempe, ada juga. Tapi kalau di sini kita hanya berfokus tahu putih sama susu kedelai aja. Ya, itu kan susu kedelai itu satu langkah sebelum menjadi tahu. Itu barang cairnya. Oke, saya rasa sudah cukup, dan saya penasaran, mungkin para penonton semua udah nggak sabar lagi nih, pengen intip prosesnya dari awal pembakarannya seperti apa, bahan bakunya. Kita lihat-lihat sedikit. Oke, kita kemana nih Bang? Nah, ini kita mulai dari pembakarannya dulu ya Bang. Ini boleh dilihat di sini. Ini namanya boiler. Boiler itu tungku uap. Jadi kita menggunakan panas uap untuk memasak kedelai yang sudah digiling tadi. Jadi bukan pakai api ya teman-teman. Kenapa? Alasannya karena kalau pakai api lebih boros, lebih lama juga. Kalau pakai uap tuh jauh lebih cepat. Hanya saja memang kita menggunakan bahan bakar itu menggunakan kayu bakar. Jadi ya sedikit menimbulkan asap tapi lebih cepat, jadi lebih efisien gitu aja. Itu kalau kayu ini bisa, kalau untuk masak 1 ton itu bisa habis berapa ini kayu? Ini apa namanya? Kubik atau apa kalau kayu? Kalau kita ngomongnya ya bisa lah kubik kita, tapi jarang lah kita sebut istilah itu. Kita sebutnya biasa 1 mobil. Oh, 1 mobil. Mainnya 1 mobilan. Jadi kalau rata-rata ya sekitar 2 sampai 3 hari itu habislah 1 mobil. Oh, nah. Ini kalau ini kayunya ada kayu pilihan atau emang sembarang kayu aja Bang? Itu kita pakai kayu bakar aja gitu. Kayu bakar aja? Memang kayu bakar kita pesan dari penyedianya, nanti penyedianya antar setiap 3 hari atau 2 hari sekali. Oke, sip. Oke, siap. Kita ngintip ke sini ya, ke tempat penggilingan kacang ya. Nah, ini adalah kacang kedelai yang kita gunakan. Ini kacang kedelai yang sudah mekar ya. Nah, kalau sudah mekar itu artinya sudah direndam selama 3,5 jam, kurang lebih 3,5 jam. Nah, ini adalah bahan jadinya kacang kedelai yang sudah siap dipakai, sudah siap digiling di mesin penggilingan. Jadi kalau mau teman-teman mau lihat kacang kedelai yang belum digiling dan lagi proses rendam, ini teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini kita menggunakan air biasa aja, nggak ada air khusus, hanya menggunakan air biasa aja, direndam selama 3,5 jam. Oke, ini boleh dipegang ya Bang? Boleh. Oke, nih saya pegang. Oh, ini direndam ya. Ini direndam berapa lama nih? 3,5 jam. Itu kan masih kecil. Nanti kalau sudah 3,5 jam, nanti dia akan memasak sendiri menjadi seperti ini. Oke, ini direndam pertama kali begini Bang ya? Iya, pertama kali langsung dimasukin air aja.
Ini 3,5 jam direndam begini, pakai air biasa aja guys, nggak ada campuran apa-apa. Sudah itu setelah 3,5 jam dia ngembang ya. Dia akan jadi seperti ini nih guys. Nah, begini ini jadi ngembang dia bang ya. Jadi agak lembut ya. Agak soalnya dia rendam air ya. Oke bang. Oke. Nah, setelah dari sini nanti kita akan masuk ke proses penggilingan kacang. Penggilingan kacang di sini kita menggunakan 2 mesin. Ada penggilingan kacang kedelai dan yang kedua penggilingan ampas tahunya, ampas kedelainya. Oke. Jadi yang sebelah kanan itu adalah penggilingan kacang kedelai. Kita boleh lihat sini. Ini adalah mesin kacang kedelai. Jadi digiling, sebelah sini akan keluar santannya dan sebelah kanannya akan keluar ampasnya. Nah, ampasnya itu tidak langsung dibuang. Ampasnya itu kita bisa langsung giling ke mesin yang satunya lagi. Mesin yang sebelah kiri itu untuk proses penggilingan ampas kedelai. Itu supaya tidak mubazir aja tujuannya. Jadi beberapa ampas yang keluar dari sini itu masih mengandung sari kedelainya. Jadi kita giling sekali lagi supaya memastikan semua sari terpakai dengan efisien. Oke, dengan Bapak siapa nih Pak? Alimudin. Pak Alimudin udah berapa lama kerja di sini? Harus tahu. Tahun, tapi nyaman Pak ya? Oke, sip, lanjut. Oke, lanjut. Nah, setelah dari proses penggilingan, nanti santan yang dihasilkan kita akan masukkan ke dalam tempat pemasakan ini. Nah, ini kita namanya stainless masak. Nah, stainless masak. Jadi satu stainless ini berisi 4 tong. Ya, 4 tong dari yang tempat penggilingan tadi itu 1 tong, jadi nanti dimasukkan 4 kali. Jadi ini kalau udah 4 tong itu akan penuh. Udah cukup 4 tong. Di sini akan jadi apa nih Bang? Nah, setelah dimasukkan ke dalam sini, itu akan dimasak menggunakan uap selama kurang lebih 45 menit lah. 30 sampai 45 menit, nggak ada waktu pasti. Jadi ya kurang lebih aja 45 menit. Itu nanti dia akan masak, lalu menjadi susu kedelai. Nah, sebelum menjadi susu kedelai itu harus disaring dulu ya teman-teman. Harus disaring dulu, itu memastikan supaya ampas-ampas yang tersisa dari tempat penggilingan tadi tidak masuk ke dalam tahu. Nanti dia akan disaring menggunakan kain saring. Oke. Terus ininya yang ampas tadi Bang dikemanain? Nah, ampasnya itu tadi akan digiling lagi ke sebelah sini. Nah, ini yang tadi teman-teman lihat yang sudah dicampur dengan air panas dan sudah diaduk. Nanti akan bentuknya agak sedikit cair. Lalu nanti akan dimasukkan sama prosesnya dimasukkan ke dalam mesin lagi. Nanti dari sebelah sisi satunya akan keluar santannya lagi, yang sebelah sini akan keluar ampas keringnya. Nah, ampas keringnya ini kita bisa pakai untuk pakan hewan ternak. Ya, seperti sapi, kambing, lele, kelinci dan lain-lain. Oh, banyak kegunaannya. Oh, ini ampas kering ya? Ini namanya ampas kering. Ampas yang sudah memang benar-benar tidak mengandung sari kedelainya lagi, tidak bisa dipakai. Oke, ini benar-benar ampas kedelai ini sari kedelai yang udah nggak bisa dipakai lagi, yang kering. Jadi akan dijadikan pakan hewan ternak seperti kelinci dan lain-lain ya. Kalau yang ini Sama santannya hanya saja ini santannya tadi belum tergiling dengan sempurna. Jadi kita giling 2 kali untuk memastikan semuanya terpakai, tidak mubazir. Oke, sip. Oke, sip. Terus kita lanjut. Oke, kita lanjut setelah masak. Setelah masak itu kita akan langsung masuk ke proses penyaringan. Proses penyaringan susu kedelai yang sudah masak tadi. Jadi ini adalah proses penumpahan susu kedelai. Jadi susu kedelai yang tadi sudah masak akan ditumpahkan ke dalam 1 tong ini. Itu mengandung 160 sampai 220 gram kalsium sulfat. Kalsium sulfat itu adalah obat pengental tahu, teman-teman. Itu jadi kita menggunakan itu hanya supaya tahunya itu bisa mengental. Kalau tanpa itu tahu tidak akan jadi. Hanya sebatas susu kedelai aja. Nah, jadi harus ada kalsium sulfat itu merupakan salah satu bahan baku untuk menjadi tahu. Jadi tahunya itu yang mana? Oke. Nah, ini kalau bisa dilihat ini adalah kembang tahu, namanya kembang tahu. Oh, ini kembang tahu. Ya, ini kembang tahu. Nah, ini kembang tahu, lalu kemudian nanti dari kembang tahu ini nanti akan dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan itu 4 tempat ini yang teman-teman lihat ini. Nah, ini satu cetakan ini mengandung 6 cetakan. Jadi bisa menampung 480 tahu. 480 tahu untuk satu tingkatnya itu. Setelah proses percetakan tahu, itu nanti akan dipres. Dipres itu tahunya akan ditekan menggunakan seperti mesin hidrolik, hanya saja kita manual. Jadi ditekan gitu selama 15 menit. Nanti tahunya akan mengeras sendiri, lalu kemudian tahunya akan jadi seperti ini di meja ini. Nah, ini adalah proses pemotongan tahu.
Proses pemotongan tahu itu kenapa dipotong? Karena tahu yang ketika dicetak itu masih lengket satu sama lain. Jadi harus dipotong dulu. Dipotong menjadi satuan, bijian, baru dimasukkan ke dalam air panas. Nah, setelah dimasukkan ke dalam air panas, tahu itu siap didistribusikan. Kenapa? Kenapa harus dimasukin? Itu kan udah dimasak. Ya. Kenapa harus sudah dipotong harus dimasukin ke air panas? Oke. Jadi alasan utamanya kenapa dimasukkan ke dalam air panas itu untuk menjaga kualitas tahu. Kalau menggunakan air dingin, itu tahunya lebih rentan cepat basi. Nah, tahunya lebih cepat dingin. Kalau udah dingin nanti dia tahunya kan mengeras. Nah, cenderung orang tidak suka dengan tahu yang teksturnya keras. Jadi air panas itu untuk menjaga tekstur dan rasanya. Jadi biar lebih awet dan lebih lembut. Nah, terus tahu ini bisa tahan berapa lama nih Bang? Oke, kalau tahu dari yang sudah dari awal jadi itu maksimal, kalau menurut saya itu maksimalnya itu 2-3 hari. Lebih dari itu tahunya sudah kurang baik untuk dimakan. Maksudnya kurang baik itu masih bisa dimakan, hanya saja rasanya sedikit berbeda dari tahap awal ketika baru jadi. Kita ada 2 produk lagi dari pabrik tahu TK. Kita bisa lihat sebelah sini ya teman-teman. Oke, ini yang bisa dilihat dari abang ini apa namanya, tahu daun. Jadi tahu daun itu hanya istilahnya aja karena dibungkus oleh daun pisang. Jadi itu bahasa lainnya, memang nama produknya itu tahu air. Kenapa tahu air? Karena tahunya itu super lembut. Jadi tahunya itu kenyal-kenyal gitu. Itu memang khusus dibuat untuk kuah. Dan rata-rata yang membeli itu adalah rumah makan Chinese. Nah, jadi dimasukkan ke dalam kuah. Jarang sekali memang dipasarkan ke pasar tradisional. Memang fokus ke rumah makan aja. Ini hampir sama kalau saya lihat ini Bang, ini hampir sama kayak kembang tahu Bang ya? Kita menggunakan kembang tahu yang sama, hanya proses nyatanya berbeda. Oh gitu. Kembang tahunya sama dengan tahu biasa, hanya masukannya beda. Jadi dia dimasuk di itu, di dalam itu, terus nanti itu akan dibentuk juga tuh, emang modelnya seperti itu nanti Bang? Itu nanti dia akan hasil akhirnya akan berbentuk kotak. Jadi nanti kita akan potong sendiri. Kira-kira satu papan itu bisa terdiri dari 16 biji tahu. Nah, ada garisnya itu sudah ditentukan berapa senti. Berkebetulan mungkin iya. belum ada yang sudah jadi Iya, ya? kalau untuk produk hasil akhirnya memang abang datangnya itu mungkin kurang tepat. Jadi kita belum bisa melihat produk akhirnya. Tapi prosesnya ya kira-kira seperti ini. Oke, paling tidak saya dan kawan-kawan yang penonton setia channel YouTube Andi Azriel ini sangat berterima kasih Bang Leo sudah mau ngajakin kita ngintip proses produksi di pabrik tahu TK ini. Oke, siap. Dengan senang hati. Ada pesan nggak ini untuk yang nonton channel YouTube Andi Azriel ini agar seperti apa nih Bang? Oke, untuk teman-teman yang nonton jangan lupa beli tahu di pabrik tahu TK ya. Tahunya terjamin enak, lembut, dan pastinya harganya tidak sembarangan. Harganya pas di kantong. Oke, terima kasih Bang Leo. Ya, terima kasih. Oke, kawan-kawan semua, itulah tadi perjalanan saya ngobrol-ngobrol dengan pengelola pabrik tahu TK ini generasi ketiga. Bang Leo itu generasi ketiga. Pabrik tahu TK ini ada sejak tahun 1980. Jadi olahan kacang kedelai di sini diolah dengan beragam olahan. Ada tahu kotak yang seperti saya liatin ke kawan-kawan semua. Ada susu kedelai, ada kembang tahu, terus ada yang terakhir tadi ada semacam tahu yang hampir mirip seperti kembang tahu. Oke, kalau kawan-kawan suka dengan vlog saya kali ini di pabrik tahu TK, silakan kawan-kawan tekan tombol like. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan tinggalkan pesan kawan-kawan semua di kolom komentar mau konten apa lagi dan kemana lagi saya harus konten. Tetap bahagia, berpikir yang positif. Thanks for watching, see you next video, bye.